Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ke-11 ini kita akan bicarakan tentang tingkat bunga. Semoga kalian tetap sehat di rumah ya. Beberapa tujuan perkuliahan bisa kalian lihat di sisi sebelah kanan ya. Ada pengertian tingkat bunga menurut klasik dan Keynes, kemudian pengertian suku bunga nominal dan real dan seterusnya ya. Ada 5. Kemudian referensinya kita gunakan ada 4 buku. Ada bukunya Pak Budiono, Insukindro, Frederick Miskin, dan ada buku tambahan sedikit yaitu dari Pak Dahlan Syama tentang manajemen bank umum. Kemudian ada sebuah laman yang cukup menarik, di akhir slide nanti akan saya tunjukkan, ada www.simulasikredit.com. Nah, di slide pertama ini secara singkat akan kalian ketahui apa dan mengapa ada tingkat bunga ya. Di bukunya Pak Budiono 2018 ini beliau mengatakan bahwa tingkat bunga itu memegang peranan penting dalam setiap perekonomian yang menggunakan uang sebagai penyimpan nilai. Jadi kalau perekonomian itu mengakui bahwa uang sebagai penyimpan nilai, maka tingkat bunga memang memegang peranan penting gitu ya, yaitu sebagai store of value. Yang kedua itu dikatakan bahwa bunga itu merupakan harga atau sewa dari penggunaan uang untuk jangka waktu tertentu. Jadi merupakan harga yang harus dibayar apabila terjadi pertukaran antara nilai mata uang sekarang dan nanti yang diakibatkan misalnya karena utang piutang. Nah, apabila jumlah dana yang ditawarkan oleh seorang kreditur atau seorang pemberi pinjaman itu lebih kecil dari yang diminta oleh debitur atau calon yang menerima utang, maka tingkat bunga itu akan cenderung naik. Nah, itu adalah penjelasan singkat tentang apa dan mengapa ada bunga. Menurut teori klasik, bunga itu merupakan harga dari yang disebut dengan loanable fund atau dana yang tersedia untuk dipinjamkan. Jadi merupakan dana untuk investasi. Ada 2 kelompok di sana. Yang pertama adalah kelompok penabung yang dia akan membentuk penawaran dana ya. Jadi dia sebagai supply of loanable fund. Yang kedua adalah kelompok pengusaha yang membutuhkan dana untuk kegiatan operasional dan perluasan usahanya, yang membentuk suatu permintaan dana atau demand of loanable funds. Nah, antara 2 kelompok itu, penabung dan investor, kemudian melakukan proses tawar-menawar sehingga menghasilkan kesepakatan atau keseimbangan tingkat bunga di pasar dana investasi atau loanable fund. Nah, kalian bisa lihat di sisi kanan ada grafik yang menunjukkan itu. Ya, ada demand for loanable fund, permintaan dana, dan supply of loanable fund sebagai kurva penawaran dana. Dan di situ ketemu equilibrium interest rate-nya dan equilibrium quantity of loanable fund-nya. Nah, itulah yang membentuk terjadinya tingkat bunga menurut klasik. Nah, kita perdalam lagi pengertian tingkat bunga menurut klasik itu. Yang pertama dari sisi penabung ya, atau penawar dana ya, penawaran dana dari sisi orang yang memiliki dana tadi. Nah, kenapa dia atau kurva S itu miring ke atas? Karena semakin tinggi tingkat bunga, maka semakin banyak penawaran dana yang diberikan oleh para investor atau yang memiliki dana itu ya. Yang kedua adalah adanya rate of time preference, yaitu premi yang harus dibayarkan kepada pemilik dana agar mau meminjamkan uangnya. Nah, karena itulah
semakin tinggi bunga maka semakin banyak dana yang ditawarkan oleh orang yang memiliki dana. Nah, itu kurva supply of loanable fund. Sedangkan dari sisi investor, dalam arti yang menginginkan dana, ya, investor ini dikatakan adalah orang yang butuh dana sekarang untuk dibayar kembali apabila proyek investasi telah menghasilkan. Nah, investor ini mau membayar bunga karena apa? Karena diharapkan proyeknya akan menghasilkan penerimaan yang lebih besar dari yang diinvestasikan. Nah, jadi ini permintaan dana produktif, ya. Produktivitas marginal dana ini akan semakin menurun jika semakin banyak yang digunakan, ya, dengan asumsi input yang lain tetap, sehingga kurva permintaan dana investasi itu akan miring ke bawah atau kurva I, gitu ya. Nah, sehingga kurva S ini akan bertemu dengan kurva I membentuk suatu pasar loanable fund tadi, sehingga tercipta tingkat bunga keseimbangan. Jadi yang menentukan kurva S itu adalah penilaian subjektif para pelaku ekonomi terhadap rate of time preference itu tadi. Dan yang kedua, yang menentukan kurva I atau kurva investasi itu adalah adanya perubahan teknologi yang mengakibatkan marginal product, gitu ya. Nah, itu yang mengakibatkan atau yang menentukan kurva investasi. Untuk penentuan tadi, kurva I tadi adalah didasarkan atas produktivitas dana, ya. Jadi produktivitas marginal dari suatu input, ya. Jadi dia akan menurun menurut the law of diminishing return, gitu ya. Jadi dia akan semakin menurun dengan semakin banyaknya input yang digunakan. Jadi logika itulah yang mendasari kenapa kurva permintaan akan dana investasi itu memiliki lereng atau slope yang negatif, dan yang menentukan kalau marginal product agar dia tidak menurun produk marginalnya adalah dengan perubahan teknologi. Nah, bagaimana dengan pengertian tingkat bunga menurut Keynes? Tingkat bunga menurut Keynes ditentukan oleh supply dan demand dari uang, money supply dan money demand. Untuk yang money demand atau sumber permintaan uang itu ada 3 motif yang disebut dengan liquidity preference, ya. Motifnya adalah untuk transaksi, untuk berjaga-jaga, dan untuk spekulasi. Nah, jadi orang itu menginginkan dirinya liquid untuk memenuhi 3 motif tersebut. Nah, itulah disebut dengan liquidity preference menurut Keynes. Nah, adanya hubungan langsung antara ketersediaan atau kesediaan orang membayar harga uang atau tingkat bunga dengan unsur permintaan uang itu untuk tujuan spekulasi. Jadi agar dapat berspekulasi di surat berharga, misalnya orang perlu untuk memegang uang tunai. Karena apa? Karena spekulasi akan menghasilkan keuntungan. Maka orang bersedia membayar harga uang tunai untuk mendapatkan keuntungan. Kemungkinan keuntungan itu timbul karena ketidakpastian mengenai perkembangan tingkat bunga atau harga obligasi misalnya di masa depan. Nah, kalian bisa lihat di gambar sebelah kanan apa yang terjadi jika pendapatan naik, maka permintaan uang itu akan meningkat, ya, dari Y1, ya, pendapatan dari Y1 ke Y2. Nah, di kurva itu ada 2 kurva, ya, yang KY1 min HI dan KY2 min HI. Nah, kita lihat adanya pergeseran pendapatan, penambahan pendapatan itu menggeser kurva permintaan uang ke kanan. Jadi kurvanya akan bergeser. Nah, bergeseran itu akan mengakibatkan jika money supply-nya tetap, maka akan mengakibatkan
kenaikan suku bunga dan demand for money-nya juga akan meningkat. Nah, apa dampaknya jika tingkat bunga turun ya, dalam satu kurva, maka permintaan uang akan meningkat. Kita lihat misalnya dari permintaan uang dari L0 ke L1 untuk kurva yang KY2 min H1 ya, maka ketika permintaan uang di L0 itu suku bunganya berada di I2 ya. Nah, ketika permintaan uang naik ke L1 maka suku bunga akan turun ke I3. Ringkasan dari dua pendekatan tadi adalah sebagai berikut. Jadi di klasik itu uang itu sebagai alat produksi ya. Dia sebagai dana investasi, kemudian uang tunai itu dapat menambah alat produksi, kemudian bunga digunakan untuk membayar produktivitas dari uang secara real itu, kemudian tingkat bunga merupakan harga dari keseimbangan permintaan dan penawaran akan dana investasi, dan interaksinya itu menjadi kurva IS gitu ya, tingkat bunga keseimbangan di pasar dana investasi pada setiap pendapatan nasional. Sementara menurut Keynes, uang itu adalah merupakan aktiva yang liquid dan uang tunai itu dapat digunakan untuk berspekulasi dan mendapatkan keuntungan. Bunga itu digunakan untuk membayar kemungkinan keuntungan dari membeli surat berharga di masa depan. Jadi tingkat bunga adalah harga uang dari keseimbangan permintaan dan penawaran uang sebagai aktiva yang liquid. Interaksinya menjadi kurva LM. Jadi tingkat bunga keseimbangan di pasar uang pada setiap pendapatan nasional.